Tuhannya orang Hindu, Tuhannya orang Buddha, Tuhannya orang ateis yang nggak mengakui Tuhan, itu satu. Kalau wah, ini bisa rame kalau Wahabi denger ini. Kalau Wahabi denger ini, wah dihujat nih dari Sulaiman nih. Gimana bisa kan gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Tetap berpuasa dan tetap ngopi, ngolah pikir dengan sersan. Serius tapi santai. Kemarin kita singgung, kita penasaran bagaimana andaikan nih Denny Sumargo atau Densu, pebasket sombong ini. Pebasket sombong ini sering-sering kali gitu loh bos, undang-undang ustadz apa gimana gitu bos ya. Termasuk Pak Khalid Basalamah kayaknya punya hubungan spesial juga sama Pak Khalid Basalamah. Kita nunggu tuh respon dari Wahabi nanti kalau seumpamanya Denny Sumargo ini masuk Islam atau menjadi mu'alaf lewat jalur Pak Khalid Basalamah. Tentu mereka akan mengheboh-hebohkan sebagaimana yang telah kita singgung tadi. Ternyata kali ini Denny Sumargo ada hubungan intens kayaknya dengan Sadari Sulaiman dari Jamaah Tabligh ya. Kemarin kan kayaknya saya itu ngarepin ada mu'alaf yang masuk lewat jalur Wahabi itu. Ingin melihat reaksi mereka gimana kalau ada mu'alaf masuk lewat jalur Wahabi. Pak Koar-koar apa kembar-kembor itu ya. Ternyata enggak bos, ternyata Denny Sumargo kayaknya ini tanda-tandanya kayaknya ke Dari Sulaiman lagi, ke Ustadz Dari Sulaiman juga, sama kayak Dr. Richard Lee kan gitu bos ya. Yes. Karena orangnya kan lebih sume, kemudian lebih apa ya, lebih humanis sebenarnya. Iya humanis, terus dia lebih dekat ke artis karena dia mantan artis kan gitu. Oh iya. Dia mantan public figure, jadi dia mungkin artis-artis atau public figure ini bisa nih kayaknya kalau ke Ustadz Dari Sulaiman, soalnya dia pasti bisa mengerti tuh kondisi seorang public figure kalau mau mu'alaf atau kalau mau hijrah tuh, soalnya beliau ini artis kan gitu. Jadi gimana cara menyiasatinya, gimana cara menangani hal-hal, pokoknya banyak lah ya. Intinya satu circle lah, satu frekuensi mereka ya, kan gitu bos ya. Sudah pernah terjun bos ke dunia seperti itu. Kalau saya sih mengakui kalau saya itu Tuhannya saya Esa, Allah, Tauhid Allah. Kalau Nabi Muhammad kalau itu Nabi Muhammad itu Rasul Tauhid. Ya saya yakin aja. Iya, Ya udah la ilaha, ini Muslim ini udah selesai. Masa langsung Muslim? Nah, ya. Sudah jadi Islam dia. Memang dia nggak syahadat secara bahasa Arab yang enggak, tapi secara maknanya atau apa? Maksud dan isi syahadat dia sudah ngomong, sudah yakin. Dia bukan hanya ngomong loh dari Densu ini, tapi sudah yakin bahwasanya Allah itu Esa. Tuhan itu Esa, Allah Tauhid gitu. Nabi Muhammad ya yakin dia itu Nabi. Ya sudah. Mau gimana lagi? Memang bener gitu loh. Islam sudah. Tanpa asyhadu Allah sudah. Oh, berarti Islam nggak apa-apa ya, harus secara istilahnya administrasi harus pakai bahasa Arab, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar itu nanti kan formalitasnya seperti itu. Tapi secara keyakinan tuh sebenarnya dari Denny Sumargo ini sudah Muslim. Secara keyakinannya sudah beres dia itu. Kalau kejadian seperti ini berarti ya langsung Islam ini Pak? Islam secara hukum syar'i Islam ya? Secara tauhid sudah Islam gitu. Tapi formalitasnya belum mungkin ya, karena keywordnya kan belum masuk dia kan itu. Tapi secara keimanan sudah punya passwordnya dia itu. Itu cuma keywordnya tuh belum diketik dia. Kalau password sudah punya. Setiap orang yang yakin kepada Allah Muslim. Udah. Kalau orang apa? Tahan dulu. Ngapain takut lah? Ini kayaknya di Sumargo dulu nih. Saya kayaknya berat nih kalau jadi Muslim nih. Tantar gitu. Mungkin Denny Sumargo ini kenapa? Kalau dia sudah Muslim, dia masih belum siap tentang konsekuensinya gitu loh bos. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus diinginkan. Jadi kalau sudah dilabeli Muslim nantinya tuh orang nganggapnya kayak kemarin tuh Dr. Richard tuh, ya kan? Banyak yang protes, banyak yang gini ngomong ini salah, sudah dipantau orang-orang kan ya gara-gara Wahabi itu semuanya, ya kan? Ngomong ini aja nggak boleh, ngomong ini nggak boleh, susah nantinya waktu belajar lagi. Ini maksudnya pilihan yang serius nih kan gitu, masalah
keyakinan soalnya. Kenapa salaman? Maksudnya tunggu, bagaimana bisa menilai saya ini seorang Islam bagaimana? Saya tuh sering mengatakan ke orang-orang, itu Densu menurut saya, beliau itu akhlaknya, adabnya, cara bicaranya, cara pakaian sering pakai koko, pakai peci. Itu Islam, tapi dia pura-pura kafir. Lucu. Oke. Gini loh ya teman-teman ya. Sebenarnya kata-kata kafir ini kan memang tidak layak teman-teman ya. Cuma memang kata-kata kafir ini jika dilontarkan di situasi yang tepat, diucapkan kepada orang yang tepat, kemudian di momen-momen yang tepat, itu sebenarnya malah malah nggak bikin orang tersinggung gitu bos, malah lucu kayak gitu ya, kayak gini contohnya gitu loh. Kayak gini contohnya itu, atau kayak ini contohnya kayak Abu Ja'far Husain Al-Hadar itu kan sering dia kan ya kan ngomong-ngomong kafir. Cuma konteksnya di situ emang orang itu bisa ketawa gitu loh ketika dia disebut kafir gitu, karena momennya memang bukan untuk menyudutkan atau menghakimi itu. Momennya emang untuk jok saja itu bos ya. Ya mungkin atau berbicara dengan teman yang sudah akrab, sudah fair lah bos, sering guyon. Iya, itu makanya biasa. itu. Makanya itu jadi jokes kan gitu. Oke. Lucu banget. Aku bilang gitu. Soalnya begini Ustadz, boleh ya? Iya, boleh. Aku pengen ngomong deh. Aku juga udah ngomong ke Priska tadi. Pris, silakan kalau mau masuk ya. Jangan biarkan saya sendiri di sini. Jadi saya waktu itu ngomong, saya bilang gini, setahu saya belajar itu kan cukup jauh. Nah ini kebetulan lah di tema ini saya bisa agak lebih membuka. Islam itu kan memiliki makna yang tinggi buat saya karena dia berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti tunduk, taat dan berserah diri kepada Allah. Yes. Gitu kan? Allah itu siapa? Allah itu satu, Esa buat saya. Dan tiada Tuhan selain Allah itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah dalam bahasa Arabnya gitu. Nah, permasalahannya adalah kalau misalnya saya berdoa tidak dengan menggunakan bahasa Arab gitu kan, atau saya mengucap tidak dengan bahasa Arab kayak Bismillah atau mungkin Assalamualaikum yang memiliki arti semoga damai bersamamu, kesejahteraan bersamamu. Saya menggunakan bahasa Indonesia gitu, terutama perihal berdoa. Apakah kalau di dalam Islam itu sendiri itu menjadi menghilangkan doanya, menghilangkan amalannya itu tuh, atau nggak sah gitu atau ya? nggak sah karena itu jadi Kalau dilema. berdoa bebas dengan bahasa apa aja, karena Allah itu kan maha mendengar. Meskipun bisikan hati kita Allah tahu. Semua kita kan berbisik-bisik nih sekarang, itu Allah tahu. Dan Allah itu satu aja, serius. Maaf ya, aku Pikiranku teman-teman. berisik gitu. Pikirannya udah berisik, udah berisik. Ya, jadi gini, saya selalu katakan Allah itu ahad, satu. Tuhan itu satu, tidak mungkin Tuhan itu dua. Betul. Kalau dua ribut langit nih, perang nih. Nah, perebutan kekuasaan kan. Jadi Tuhannya orang Islam, Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Hindu, Tuhannya orang Buddha, Tuhannya orang ateis yang nggak mengakui Tuhan, itu satu. Kalau Wah, ini bisa rame kalau Wahabi denger ini. Kalau Wahabi denger ini, wah dihujat nih dari Sulaiman nih. Gimana bisa kan gitu? Gimana bisa? Orang sudah nyata-nyata Tuhannya berbeda kan gitu. Disamakan. Padahal Sadari Sulaiman di sini berbicara hakikatnya, sebenarnya, faktanya, kenyataannya kan gitu bos ya. Menurut Islam kan itu. Kalau menurut Hindu ya kenyataannya semua orang ini menyembah Tuhannya Hindu, kenyataannya, faktanya menurut mereka ya kan gitu. Soalnya masing-masing kita, Tuhan kita adalah pencipta alam semesta kan gitu ya kan. Maka siapa lagi kalau bukan menyembah Tuhan alam semesta, dan intinya memang satu kan itu bos ya. Oke. dalam Islam kita panggil Allah. Kalau orang Kristen panggilnya Allah. Allah. Kalau orang Yahudi panggil Elohim. Itu sebetulnya satu zat, itulah Allah. Jawab kan? Tuhan kita Satu sama, berarti. satu. Ya. Cuman ada beberapa informasi yang berbeda. Karena apa? Karena orang Kristen terputus dari Nabi Isa alaihissalam yang dibilang Yesus Kristus. Bahkan ada yang sebagian Kristen menganggap Yesus itu juga Allah, Tuhan kan? Sebagian ada mengatakan tidak. Nah, saya belajar juga sebetulnya. Terus orang Yahudi ternyata di Musa. Ketika zaman Rasulullah Nabi Muhammad datang, kemudian orang-orang masih mengakui Nabi Musa. Terakhir itu. Dia masih mengakui Nabi Isa alaihissalam.
Maka saya bilang ketika orang login masuk Islam, dia tidak kehilangan Yesus, dia tidak kehilangan Moses. Walaupun orang Kristen seumpama ini ya, walaupun orangnya Kristen, Tapi yakin amal ya? ibadahnya tetap Kristen, ibadahnya loh ya, tetap Kristen. Tapi keyakinannya Pergaulannya Kristen, tapi dia meyakini bahwasanya Allah itu satu, kemudian bahwasanya Nabi Muhammad itu Nabi, utusan Allah. Dia sebatas pengakuan itu. Iya, seperti ini. Iya, seperti Densu ini. Densu ini. Nah, dia masuk Islam apa masih Kristen? Ya, iya. Nah, itu kan pertanyaan di situ teman-teman ya. Oke, sampai di situ aja teman-teman. Barangkali siapa yang mau jawab di sini ya. Karena terlalu panjang, oke? Mungkin bisa di lain waktu. Tapi kalau kalian punya jawaban tuh, ini lumayan ini pembahasannya teman-teman ya. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhiran kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.